Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah biiznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana ibadah puasa tersebut telah diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi hamba yang bertakwa. Fi kitabillah Al-Quran Surah Al-Baqarah 183. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah sampai detik ini kita juga masih diberikan kesehatan insyaallah zahir dan batin. Diberikan Allah waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Itu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan. Tidak semua memiliki. Kadang umur panjang badan tak sehat, badan sehat umur panjang waktu luang tak ada untuk ibadah karena sibuk mengejar dunia. Badan sehat, umur panjang, waktu luang ada, kadang juga tak istiqomah. Alhamdulillah semua itu ada bagi kita. Maka mari kita selalu mensyukuri atas nikmat karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita, agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah kalau umur panjang Allah takdirkan pekan depan kita sudah berada di bulan suci Ramadan, bulan maghfirah, bulan yang penuh berkah, limpahan karunia dari Allah yang selalu kita tunggu-tunggu. Mudah-mudahan Allah izinkan kita beribadah di bulan suci tersebut. Hadirin kaum muslimin, sebelum memasuki bulan suci Ramadan, ada beberapa hal yang perlu
kita persiapkan bekal-bekal jelang Ramadan yang insyaallah mampu kita untuk melaksanakannya. Yang pertama sekali, perbanyak ilmu, terutama adalah untuk beramal, karena ilmu tersebut sangat luar biasa dan ilmu adalah sangat menentukan bagaimana kualitas manusia tersebut. Bahkan dalam Al-Quran Allah menyandingkan begitu penting ilmu disandingkan dengan iman. Yarfa'illahu alladhina amanu, itu adalah iman. Allah akan mengangkat, yarfa', orang-orang yang beriman. Wa utul ilma, itu ilmu, orang-orang yang berilmu, beberapa derajat. Jadi ilmu dengan iman dalam ayat itu disetarakan oleh Allah, begitu pentingnya. Banyak redaksi hadis yang menjelaskan talabul ilmu, utlubul ilmu itu adalah fil amar. Al-amru fil amar lil ujub. Pada hakikatnya perintah daripada amar tersebut adalah wajib. Maka ada ulama menyatakan menuntut ilmu itu dalam kaidahnya hukumnya wajib. Apalagi ilmu ma'rifatullah, ilmu ma'rifatuddin, ilmu ma'rifatur rasul. Sedangkan ilmu dunia saja mati-matian awak mencari, habis-habisan kuliah, bahkan gadai manggadai, jua menjua demi ilmu dunia, apalagi ilmu akhirat. Bahas sakaratul maut, bahas sesudah maut, bahas sirat, bahas di hari akhir nanti. Itu sangat panjang dan jauh lagi perjalanan kita, apalagi ilmu untuk Ramadan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kadang dia puasa tapi puasanya tak punya nilai, mungkin ilmu kurang. Nyolai menahan haus jolapasa dari pagi sampai sanjo, sampai sore, tapi puasanya tak punya nilai. Ini yang dimaksud Rasul, kam min shaimin laisa lahu minal ju' wal 'atas. Tidak ada yang diperoleh, yang didapat dari ibadah puasa hamba seseorang itu kecuali hanya sekedar menahan haus dan lapar. Iyo haus, iyo lapar, iyo, karena tidak makan, tidak minum, tapi tidak punya nilai. Berarti penting ilmu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua yang perlu bagi kita adalah semangati diri, motivasi diri hawa, keluarga hawa untuk beribadah di bulan Ramadan dan jauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Kadang kita tahu tapi tidak mau untuk meninggalkannya. Bulan suci, kita sudah tahu bulan suci, yang namanya bulan suci, maka jangan diawali dengan kemaksiatan. Contoh yang sering terjadi adalah kebiasaan balimau. Balimau itu dalam konsep agama ada fa'fu wasfahu, taharah, bersih-bersih, barasia-barasia. Kalau dalam Al-Quran fa'fu wasfahu, konsepnya adalah saling maaf memaafkan. Jadi bukan untuk mandi-mandi kalau buat-buat, campur antara laki dengan perempuan yang bukan mahram, itu bukan pahala, malahan dosa. Maka penting ilmu. Untuk apa? Beramal. Jadi semangati diri untuk beribadah dan jauhi dari perbuatan-perbuatan maksiat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, persiapkan fisik. Fisik jasad awak kah? Hadirin, puasa Ramadan ibadah fisik. Sadang lai kue awak lai mengaluh ajo, apalagi kalau sakit.
Makanya iqtaniyam khamsan qabla hamsin, kata Rasul, pergunakan 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya adalah wasihataka qabla saqamika, pergunakan sehatmu sebelum datang sakit kepadamu. Jadi kalau kita sehat, insya Allah ibadah bisa maksimal. Kalau hujan hari bisa Bapak Yuang, kalam hari bisa awak basenter. Kalau ada halangan-halangan sedikit-sedikit bisa kita hindarkan. Tapi kalau badan sehat, kalau badan kita sakit, ini ada alasan. Sakit awak dah telok bayi dah. Kadang sakit sedikit cuman. Nah, jadi oleh sebab itu, bagaimana kita untuk siapkan fisik kita agar ibadah Ramadan lebih maksimal kita lakukan. Menahan dari pagi sampai berbuka, itu fisik. Nanti datang solat tarawih, itu fisik. Kekuatan kita. Solat 5 waktu, itu fisik. Maka kita jaga agar ibadah kita maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah persiapkan harta yang lebih kurang 11 bulan yang kita usahakan. Ia bisa berupa uang, wakaf, infak, sedekah dan lain-lainnya, atau berupa memberi. Kalau tidak ada uang, tidak apa-apa, beri saja apa yang bisa kita beri. Mungkin makanan, pabukuan, atau lain-lain yang bisa kita bantu. Yang penting kita persiapkan, kita persembahkan. Semua itu adalah dalam rangka untuk beribadah. Siapa yang memberi pabukuan kepada orang yang berpuasa, dia mendapat pahala puasa seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Kan hebat tuh. Andai kan ada ibu-ibu, mungkin dia halangan, dia tidak puasa, tapi dia memberi pabukuan kepada orang berpuasa, dia mendapat pahala puasa karena memberi pabukuan kepada orang yang berpuasa untuk nanti berbuka tanpa mengurangi pahala puasa orang yang berpuasa tersebut. Kan hebat kan di dalam Islam itu. Yang kelima, siapkan target ibadah kita. Ramadan ini kan ibadah tahunan. Kita siapkan target bagaimana kita selalu, mungkin selama ini jarang sholat berjamaah, bagaimana kita kuatkan, kita siapkan diri kita setiap sholat 5 waktu harus dan wajib berjamaah. Ke diri Pak, itu target namanya itu. Di mana saja, tidak bisa di masjid, di musola, tidak bisa di masjid, musola dekat rumah kita, di mana kita berada, ya di kantor, di pasar, ataupun di tempat-tempat kerja. Karena kerja bukan penghalang untuk ibadah. Ada target kita bagaimana jangan sampai meninggalkan puasa Ramadan. Ingat hadirin, kata Rasul, sia yang sengaja meninggalkan puasa, man aftara yauman min Ramadan bala uzrin, ingat ada bala uzrin, siapa yang meninggalkan Ramadan tanpa uzur larangan syariat, lam yakdihi siyamud dari wa insamahu, besok nyobayih di hari lain, bersawa bulan Syawal habis Ramadan tidak bisa dibayar walaupun dia puasa sepanjang masa. Lai sampai 2025 nya ganti puasa 2024 tidak bisa dibayar karena dia meninggalkan puasa bala uzrin, tanpa uzur larangan syariat. Uzur tu faman kana minkum maridun, jika kamu dalam keadaan sakit. Begitu kata Allah, sakit itu harus konsumsi obat tarui. Kata dokter, Pak, Bapak harus minum obat 3 kali sehari. Tidak boleh enggak. Kalau tinggal cie akibatnya fatal. Akhirnya harus konsumsi obat. Maka boleh tidak berpuasa. Itu karena uzur namanya itu. Atau sudah tua bangka. Udah tua bangka, tidak mungkin untuk puasa. Itu fidyah.
atau ibu-ibu yang hamil tua, khawatir terhadap janin, ibu-ibu yang menyusui, itu nanti boleh fidyah atau diqadha habis Ramadan. Itu uzur namanya itu. Kalau meninggal puasa tanpa uzur, tidak bisa dibayar, tidak bisa diganti, walaupun yang mengganti, tapi tidak terganti. Makanya target ibadah yang penting bagi kita. Sholat tarawih, jangan sampai tinggal, punya target kita. Awak karajo sibuk, awak karajo keras, kerja ini segala macam, jangan kerja dijadikan penghalang untuk ibadah, tapi jadikanlah kerja itu sebagai sarana ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, jangan gara-gara harato, jangan gara-gara karajo, jangan gara-gara anak sampai engkau terhalang untuk mengingat Allah. Al-Quran. Hadirin kaum muslimin, jadi oleh sebab itu ingat, tarawih tidak boleh ditinggalkan. Andaikan ada awak sakit bulan Ramadan 3 hari, nanti bulan lain, hari lain habis Ramadan awak qadha ganti, malamnya kita kan tidak tarawih, berarti tarawih hanya ada bulan Ramadan. Maka ibadah itu dengan ilmu. Jaga solat-solat sunnah, qabliyah dan ba'diyah, jangan diabaikan, karena itu adalah sesuatu hal yang lebih dalam pandangan Allah. Contoh, kadang-kadang yang sunnahku terabaikan, paling sering terabaikan. Contoh solat sunnah. Solat sunnah tahajud mengangkat kepada derajat maqam mahmudah, tempat yang terpuji, terpuji dalam pandangan para malaikat, dalam pandangan manusia dan makhluk lainnya. Contoh yang lain, siapa yang salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, khairum minad dunya, lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu salat sunnah tu, tidak salat wajib tu. Lebih baik dari Avanza, dari Fortuner, dari gedung, dari apartemen, dari apa yang kita miliki, yang titipan Allah semuanya ada. Baik 2 rakaat sebelum subuh. Maka jangan diabaikan sunnah itu. Ini kadang-kadang yang sunnah itu kan dianggap remeh. Jadi ada target dalam beribadah dan perbanyak taubat. Terakhir, hadirin kaum muslimin, semua amal ibadah yang kita lakukan punya balasan dari Allah. Kalau solat 27 berjamaah, kalau berinfak 1 tanam tumbuh 7, dalam setangkai itu berbuah 700 dibalik 700. Jadi setiap amal kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan. Bulan Ramadan yudha'afu lahu. Ingat, yudha'afu lahu, dilipat gandakan lagi. Jadi tidak 27, tidak 700, lebih dari itu. Tapi ada amal ibadah yang tidak ada takaran dan ukurannya dalam pandangan Allah. Itulah puasa. Kenapa? Li wa ana ajzi bihi, kata Allah, aku yang membalasnya. Kalau aku yang membalasnya, kata Allah, tidak harus 27, tidak harus 25, tidak harus 30, 100, 1000, lebih dari itu. Wallahu a'lam. Jadi oleh sebab itu, mari kita siapkan diri kita, keluarga kita, agar kita maksimal menjalankan ibadah, meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun.
taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Allahumma dina ya Allah qamina ila siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wal fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. السلام عليك يا رسول